Hai sobat semua, berjumpa lagi dengan saya di Emilro 14. Santai-santai gini enaknya kita rebahan sambil dengar alur cerita film. Video kali ini Mimin mau membahas film yang diangkat dari kisah nyata. Judulnya The Billionaire. Cerita ini memperlihatkan keteguhan dan kegigihan Top dalam berbisnis, meskipun ditentang orang tuanya. Saya berharap kisah Top ini dapat menginspirasi kalian semua, terutama anak muda bangsa Indonesia. Langsung saja ke alur ceritanya. Di awal video tahun 2004, diperlihatkan Top berada di sebuah bank. Top ingin mengajukan pinjaman 10 juta baht. Awalnya kreditur berpikir kalau Top cuma bocah remaja yang sedang bercanda. Top pun menceritakan masa lalunya kepada kreditur untuk mengungkapkan alasannya mengajukan pinjaman tersebut. Dimulai saat Top masih duduk di bangku SMA, di mana di sini Top asik main game di komputer sekolahnya. Di saat teman yang lainnya sibuk memperhatikan gurunya. Di saat main game, ada pemain lain menawarkan item langka milik Top. Top pun menjual sebuah item langka dengan harga 50 dolar. Tentu bukan uang asli, melainkan mata uang di dalam game tersebut. Namun tiba-tiba seorang pemain menawarkan item langka tersebut 500 dolar dengan mata uang Singapura asli. Top pun meminjam rekening pamannya untuk mencairkan dana tersebut. Dari sana Top melihat peluang dan memanfaatkan sebagai ladang bisnis. Sampai akhirnya Top mampu membeli sebuah mobil dari hasil menjual item di gamenya. Diperlihatkan Top mengendarai mobilnya ke sekolah. Namun Top langsung dicegat oleh satpam. Dikarenakan Top tidak mempunyai kartu parkir di sekolah, Top pun memberikan tips berupa sogokan kepada satpam. Akibat perbuatan Top, akhirnya menerima teguran keras dari kepala sekolah. Hingga orang tuanya akan dipanggil ke sekolah. Tanpa berpikir panjang pun, Top kembali berniat untuk menyuap kepala sekolahnya. Jelas sebagai kepala sekolah teladan, usaha Top pun sia-sia. Berkat kesuksesannya, kini Top pun menjadi populer di sekolah. Ketika pulang sekolah, Top pun mengajak pacarnya yang bernama Lin buat jalan-jalan dengan mobilnya. Dan singgah sejenak untuk membeli makanan, hingga mereka pun pulang larut malam. Ini jelas membuat Top gelisah, takut ketahuan oleh orang tuanya. Top pun bertemu paman di gerbang. Melihat Top yang gelisah, paman berkata bahwa orang tuanya sudah tertidur. Mendengar hal itu, Top pun merasa lega. Saat paman memindahkan mobil, tiba-tiba alarm mobil pun berbunyi. Akhirnya Top pun ditegur habis-habisan di malam itu. Dikarenakan orang tuanya belum percaya kalau Top bisa menghasilkan uang dari jualan game online-nya. Malam itu Top dinasehati, keinginan orang tua untuk anaknya hanyalah belajar hingga lulus sekolah. Karena sudah merasakan enaknya cari uang, Top pun tidak pernah menghiraukan nasihat orang tuanya. Hingga Top pun tidak lulus masuk perguruan tinggi negeri. Top yang sudah tergiur dengan bisnis itu pun tidak ambil pusing. Diperlihatkan Top berada di sebuah toko untuk membeli PS2. Walaupun uang Top banyak, tawar-menawar tetap berjalan lama. Karena sudah bosan terlalu lama, Top pun memakai marketing emak di pasar. Transaksi pun akhirnya berhasil. Setibanya di rumah, orang tuanya bertanya mengenai hasil ujian Top untuk masuk ke universitas negeri. Top malah berkata kalau dirinya sudah lulus, tapi di universitas swasta. Mereka pun begitu kecewa mendengar kabar tersebut. Keputusan Top akhirnya membuat orang tuanya marah. Orang tua Top pun berdebat karena kondisi keuangan mereka tidak memadai untuk memasukkan Top di universitas swasta. Top yang menyaksikan itu pun bersedih. Kebiasaan Top yang senang berbelanja membuat tabungannya menipis. Tabungan Top tidak cukup untuk biaya pendaftaran di kampus swastanya. Masalah lain pun muncul di mana akun game online milik Top akhirnya dihapus akibat pelanggaran transaksi yang dilakukan dengan mata uang asli. Top pun membeli DVD player sebanyak 50 unit. Top mempresentasikan DVD player tersebut di depan paman dan ibunya. Top pun sadar kalau dirinya ditipu dengan produk berkualitas buruk. Penjual berkata kalau DVD player ini sama sekali tidak ada garansinya. Top pun tidak sengaja memecahkan etalase toko tersebut hingga membuat si penjual menampar wajahnya. Di perjalanan pulang, Top pun berjumpa dengan ayahnya dan mereka pun pulang bareng.
Si ayah pun memberikan sejumlah uang kepada Top supaya bisa memilih kampus yang dia suka. Namun Top pun menolaknya. Top menceritakan kepada kreditur, ia pun akhirnya masuk universitas swasta. Kreditur pun bertanya dari mana Top dapat uangnya. Top pun bercerita di mana diperlihatkan malam hari Top mengambil sebuah jimat dan menggadaikannya dengan harga 10.000 baht. Top pun beralasan kalau dia terpaksa menggadaikan jimat tersebut sebagai pengganti dana pendidikannya. Belajar dan mendengarkan pelajaran membuat Top pusing. Top menitipkan alat perekam selama pergi keluar kelas. Top pun mengunjungi pacarnya yang sedang ada kelas drama. Karena tidak bisa diajak makan, Top pun akhirnya pergi sendiri. Di perjalanan ia pun melihat sebuah papan reklame, di mana event bazar makanan diadakan. Jiwa bisnis Top pun meronta-ronta. Top memperhatikan cara kerja mesin dan makanan yang dihasilkan. Ada satu mesin yang menarik perhatian Top, yaitu mesin pemanas kacang chestnut. Top kembali ke rumah dengan menyewa mesin tersebut. Top pun segera mencari penjual chestnut untuk mempelajari cara mengolah kacang. Dimulai dari mencelupkannya ke air untuk memisahkan kacang berkualitas baik dan buruk, hingga sampai memanggang kacang yang benar. Hasil memanggang kacang kemudian dibawa ke rumah. Ibu, paman, dan juga klien ayahnya mencicipi kacang tersebut. Mereka berkata chestnut yang dipanggang oleh Top mempunyai rasa yang enak. Mendapat respon yang positif, Top pun langsung pergi untuk menyewa tempat berdagang di sebuah mall. Top pun memberi gerai itu nama Kaukena Chestnut. Di hari pertama, penjualan kacang tampak sepi. Top memperbaiki cara mempromosikan dagangannya. Si paman pun diminta untuk berteriak dengan kencang seperti yang dilakukan oleh pemilik gerai di sebelahnya. Diperlihatkan Top menemani pacarnya belanja. Selama menemani pacarnya, Top pun terus memperhatikan bagaimana cara pedagang mempromosikan jualannya. Top tidak lupa mencatatnya. Si paman pun mengabari Top kondisi gerai sepi, walaupun gerai lainnya sedang tutup. Top pun terpaksa menutup telepon karena pacarnya terlihat marah dan cemburu. Ketika menunggu pacarnya di toilet, Top mendapat ide segar setelah melihat peminta donasi berada di depan toilet. Permasalahan dagangannya yang sepi karena lokasinya yang kurang strategis. Top mengajukan pemindahan gerai ke pintu masuk mall dengan biaya tambahan. Top mengikuti ujian, di tengah ujian ponsel Top pun terus berdering. Top yang meminta izin untuk menjawab panggilan itu tidak diperbolehkan, karena bisa dianggap melakukan kecurangan. Tapi karena hatinya begitu gelisah, Top akhirnya memilih untuk meninggalkan kelas. Bisnis chestnut yang dijalani Top pun laris manis. Belum satu hari, Top langsung membuka cabang baru. Top langsung menyewa mesin keduanya. Lin yang begitu khawatir datang dan meminta Top untuk kembali lagi belajar di universitas. Top ditegur oleh pengelola kontrak karena asap dagangannya yang merusak platform mall. Top dikenakan denda jika tidak dibayar, kontraknya otomatis akan dicabut. Akhirnya Top mengutarakan ide lain untuk memperbaiki platform tersebut. Top yang ditemani oleh ibunya mencat platform mall secara manual sebagai bentuk tanggung jawabnya. Satpam pun meminta mereka untuk segera pulang karena hari sudah larut malam. Seperti biasa, Top menyuap satpam mall tersebut. Akibatnya Top pun dimarahi dan diminta untuk pergi. Kabar mengejutkan datang dari orang tuanya, di mana besok Top diharuskan membuat paspor. Orang tua Top memutuskan untuk pindah ke China di akhir bulan. Saat pembuatan paspor, Top yang sedang melakukan sesi foto akhirnya memutuskan untuk tetap tinggal di sini sambil berkuliah. Orang tuanya menyetujui keputusan Top. Sang ayah pun menasihati Top untuk segera berhenti berdagang chestnut dan belajar dengan giat. Nasihat sang ayah hanya didengar oleh Top tanpa menjalankannya. Kerusakan platform yang ditimbulkan, akhirnya pihak mall mencabut semua gerai dan cabang penjualan Top. Top pun mendapati kalau kini rumahnya telah disita oleh bank akibat kebangkrutan dan terlilit hutang. Di situasi yang begitu terpuruk, Top bertemu dengan pacarnya pun didorong hingga terjatuh, hanya karena tidak membalas semua pesannya. Pacarnya di sini masih berusaha membujuk Top supaya kembali berkuliah di universitas. Karena harapannya lagi pupus, Top pun setuju saja. Lin pun mengunjungi Top dengan membawa cemilan rumput laut. Top pun tidak berhenti mengunyah, rasanya yang enak dan renyah membuat jiwa bisnis Top bangkit lagi. Tapi semuanya tidak semudah itu, karena rumput laut biasanya basi dalam waktu 3 hari. Top pergi ke salah satu universitas untuk meminta bantuan seorang profesor.
Profesor pun menyarankan supaya oksigen dalam kemasan tersebut divakum saja. Berhubung snack rumput laut itu crispy, sebagai gantinya kemasan itu diisi dengan nitrogen. Setelah masa sewa mesin chestnut berakhir, Top pun kembali dengan membawa berkotak-kotak rumput kering sebagai bahan uji coba. Hasil penggorengan pertama terasa pahit dan tidak enak sama sekali. Saking semangatnya menggoreng, Top dan Paman terkejut rumput lautnya sisa setengah kotak saja. Top pun menjual semua komputer kesayangannya untuk mendapatkan lebih banyak modal. Si Paman pun akhirnya berniat untuk menyerah karena mereka sudah menghabiskan semua uang mereka untuk percobaan yang sia-sia. Namun tekad Top yang kuat membuat Paman terharu. Lin menelpon dan mengingatkan janji Top untuk masuk universitas lagi. Setelah pendaftaran, Top kembali ke rumah dengan sekotak rumput laut kering. Setibanya di rumah, Top heran kenapa rumah begitu sepi. Top terkejut mendapati Paman yang terjatuh dan tidak sadarkan diri. Si Paman pun terjatuh saat hendak memindahkan rumput laut di tengah hujan lebat. Top pun membawa si Paman ke rumah sakit. Top pun pulang ke rumah, melanjutkan perjuangannya. Bahkan perjuangannya itu sampai melukai tangannya. Bahan pun habis dan tersisa hanya rumput laut yang terjatuh semalam. Saat digoreng, rumput laut itu terasa begitu crispy dan enak. Top langsung mengunjungi pamannya yang dirawat untuk mencicipi goreng rumput lautnya. Paman pun tersenyum bahagia, akhirnya mereka berhasil. Jadi mereka pun kembali berjualan snack rumput laut dan laris manis. Tiba-tiba ibunya menelpon. Ibunya menanyakan kuliahnya sambil mengucapkan selamat ulang tahun. Seperti biasa, ayahnya menasihati Top supaya fokus kuliah karena tahun depan Top akan pindah ke China. Top merasa peluang yang besar di bisnisnya kali ini meminta ayahnya untuk menyebutkan total hutang mereka. Ayah pun berkata jujur, utang mereka sebanyak 40 juta baht. Mendengar hal itu, Top pun bertekad akan melunasinya. Rumah Top akhirnya disegel penuh. Top membersihkan rumahnya. Saat membersihkan album foto keluarganya, Top tanpa sengaja menemukan pil tidur yang mungkin dikonsumsi oleh ayahnya. Top mendengarkan rekaman pelajarannya. Di tengah mendengarkan pembelajaran, baterai rekamannya pun habis. Top pun membeli baterai di gerai 7-Eleven pertama dan Top membeli kue di gerai 7-Eleven kedua. Ketika memutar rekaman pelajarannya, Top pun mendapat ide untuk memasarkan produknya di gerai 7-Eleven. Top pun datang ke kantor 7-Eleven. Ia melihat orang di sebelahnya latihan presentasi untuk memasarkan produknya. Top pun mencoba meningkatkan percaya dirinya dengan berlatih di toilet. Tapi karena kelamaan, akhirnya Top menunggu lagi. Karena bos 7-Eleven yang bernama Ibu Pu sedang mengadakan meeting. Setelah selesai meeting, Ibu Pu akhirnya menemui Top dan menyuruh Top meninggalkan sampel saja. Karena Ibu Pu akan meeting lagi, Top pun meminta waktu 10 menit untuk mendengarkan presentasinya. Saat Top menunjukkan sampelnya, Ibu Pu mengatakan produk ini belum siap. Dilihat dari kemasan yang kurang menarik dan ukurannya yang terlalu besar, yang membuat harganya jadi mahal. Di tengah rasa kecewa, pacarnya Lin mengunjungi rumahnya. Lin terkejut melihat rumah Top yang berantakan. Lin pun marah karena Top tidak menepati janjinya. Akhirnya Top memutuskan Lin. Di saat istirahat, Top bercerita ke pamannya karena dia udah putus dengan si Lin pacarnya. Esoknya Top pergi ke percetakan kemasan. Dengan membawa sampel yang banyak, Top hendak mengganti nama produknya. Tapi pihak toko memberi saran bahwa nama Taukai Noi sudah cocok. Maka terciptalah kemasan Taukai Noi yang kita lihat sampai sekarang, yang dikemas menarik seperti jiwa muda dan energik. Top kembali ke kantor 7-Eleven membawa sampel rumput lautnya yang menarik. Karena jadwal Ibu Pu yang sangat padat, akhirnya Top pun tertidur. Ketika bangun tidur, Top masih belum bertemu Ibu Pu. Karena tidak mau berharap banyak lagi, Top pun meninggalkan snack miliknya kepada satpam. Tanpa diduga, snack itu dibagikan oleh karyawan dan dibagi-bagikan ke yang lainnya. Ketika di lift, Ibu Pu melihat sampel satu-satunya Taukai Noi yang tersisa, yang mana itu membuat Top lulus memproduksi pemasaran di 7-Eleven. Tantangan baru pun muncul, di mana Top harus sanggup produksi 72.000 bungkus di lebih dari 6.000 gerai 7-Eleven. Di dalam waktu 1 bulan ke depan, pabrik Taukai Noi juga akan diinspeksi oleh GMP untuk memastikan kalau produksi yang dilakukan sesuai standar dan ketentuan. Kembali lagi pada kreditur pun respek dengan cerita Top, tapi sayang karena aturan tetaplah aturan. Untuk meminjam uang, Top haruslah berusia 17 tahun. Kreditur pun memberikan Top semangat.
Top akhirnya memutuskan untuk menjual mobilnya. Top balik lagi ke toko tempat ia menggadaikan jimatnya. Top harus kembali menelan kenyataan bahwa jimatnya memiliki harga senilai 30 kali lipat dari harga yang ditawarkan. Waktu Top gadaikan dulu, harga yang ditawarkan Top cuma 100.000 baht. Merasa si penjual menipu dirinya, Top pun begitu marah dan memintanya kembali. Akhirnya Top kembali mencoba bisnis tokennya ini untuk terakhir kalinya. Kali ini risikonya sangat besar, di mana Top akan merenovasi gudang keluarganya yang telah disita pihak bank. Saat mau nganterin snacknya, Top tidak sengaja melihat kalau mantan pacarnya sudah jalan sama cowok lain. Malam itu Top terjaga karena akan membuat pabriknya sesuai standar GMP. Paman pun ikut terjaga. Paman menasihati Top jangan terlalu memikirkan bisnis ini, karena semua berjalan sesuai rencana yang di atas. Top dan Paman pun merenovasi pabrik sesuai standar GMP. Paman menyarankan untuk memberikan sogokan kepada tim GMP nanti. Top mendengar itu merasa ragu karena Top tidak mau mengulang kesalahan yang sama. Diperlihatkan akhirnya tim GMP pun datang mengecek pabrik Tokenoi, apakah layak produksi atau tidak. Ibu Pu ikut dalam mengecek pabrik tersebut. Lagi proses inspeksi, di bahu Ibu Pu pun ada lalat. Top pun berinisiatif untuk pegang bahu Ibu Pu dan mengobrol. Ternyata siasat Top pun berhasil. Ibu Pu memberikan masukan seperti mengganti gantungan lampu, keran air diganti dengan pijakan kaki. Sabun cuci tangannya juga salah, yang dibeli harusnya untuk tangan bukan buat luka. Saat Top mengantarkan Ibu Pu beserta tim GMP ke mobilnya, terlintas di benak Top untuk menyogok tim GMP. Tapi urung dilakukan, malahan Top pun hanya mengucapkan terima kasih. Meskipun hasil inspeksi belum keluar, Top dengan keyakinan hatinya langsung mengambil risiko untuk tetap melanjutkan produksi snack demi memangkas waktu. Proses produksi pun dimulai, dan selama berjalannya, banyak hal yang sebelumnya salah akhirnya sudah diperbaiki satu persatu. Dimulai dari gantungan lampu, sterilisasi produk, keran kaki, dan juga sabun cuci tangan. Di saat hasil inspeksinya keluar, mesin print tersebut malah kehabisan tinta. Top harus sampai menerawang kertas tersebut dan hasilnya adalah, ya, mereka dinyatakan lolos. Paman pun membangunkan Top, muatan snacknya sudah hampir selesai. Melihat pencapaiannya saat ini, Top akhirnya memeluk pamannya itu dan mengucapkan terima kasih. Top pun pergi membawa Tokenoi terakhir kalinya ke distributor. Si petugas malah menolak paketnya Top gara-gara telat. Top terus memohon, mereka baru selesai packing di pagi hari. Petugas mengizinkan paketnya masuk. Petugas pun menunjuk hidung Top, yang saking kelelahannya Top pun mimisan. Syukurlah Tokenoi itu berhasil didistribusikan. Top pun menghubungi ayahnya dan berkata, "Ayah, ibu, kalian sudah boleh kembali pulang ke Thailand." Ayahnya pun heran dan bertanya kenapa. Top pun menangis. Akhirnya usaha terbayarkan sudah dengan kebahagiaan. Setelah 2 tahun memasok produk Tokenoi pada 7-Eleven, akhirnya Top berhasil melunasi semua utang orang tuanya. Lagi-lagi Top datang menemui kreditur dan meminjam pinjaman sekitar 400 juta baht untuk mengekspansi bisnis Tokenoi-nya itu. Di usia Top yang ke-26, hobinya juga masih sama. Enjoy aja, jangan terlalu banyak pikir dan jalani saja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Emilro 14. Sekian, terima kasih. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu.